Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami, yaitu hasil rangkuman tentang materi manajemen layanan pelanggan, materi 1 sampai 10, yang telah kami bagi 3 materi per individu. Pertama, perkenalkan saya dulu, memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Iftau Huda, lalu yang kedua ada Norika Asbilah, dan yang terakhir ada Ilma Rohmawati. Langsung saja sekarang kita akan membacakan hasil rangkuman kami. Yang pertama, materi 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Dede Ilma Romawati. Kepada Dede, dipersilakan. Yang baik, yang pertama ada customer service. Customer service adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang karyawan untuk dapat memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan internal maupun eksternal dengan cara mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan. Adapun faktor organisasi yang berfokus pada pelanggan adalah melakukan evaluasi ulang pada strategi bisnis dan sistem yang sedang berlangsung, melakukan market making secara kontinu atau perbandingan dengan pesaing dan perusahaan terkait. Kemudian memiliki teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, vendor, atau supplier yang mendukung operasi bisnis dari perusahaan tersebut. Kedua yaitu service culture. Budaya organisasi yang memprioritaskan layanan pelanggan dalam semua tujuan, keputusan, tindakan, dan kegiatan sehari-hari. Adapun unsur-unsur budaya pelayanan yaitu filosofi atau misi layanan, sistem pengantaran, training, peran dan harapan karyawan, kebijakan prosedur, motivator, dan penghargaan produk dan layanan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Adapun komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dilakukan secara tulisan maupun lisan. Dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak dilakukan secara verbal, yaitu bisa berupa gerak tubuh seseorang dan maupun bahasa isyarat yang digunakan oleh seseorang. Selanjutnya untuk bab selanjutnya diberikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengidentifikasi perilaku pelanggan. Mengidentifikasi perilaku pelanggan adalah proses memahami tindakan dan keputusan yang diambil oleh pelanggan dalam interaksi mereka dengan suatu produk atau layanan. Dengan mempelajari pola-pola dalam perilaku pelanggan, seperti pola pembelian, preferensi produk, preferensi pembelian, dan tingkat kepuasan pelanggan. Metode umum yang digunakan untuk menggunakan perilaku pelanggan meliputi survei pelanggan, analisis data transaksi, dan pengamatan secara langsung. Lalu selanjutnya yaitu ada materi tentang karakteristik pendengar yang baik. Karakteristik pendengar yang baik meliputi kemampuan untuk memberikan perhatian penuh pada pembicara, menghargai pandangan yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang tepat, menunjukkan minat dan empati pada pembicara, dan menghindari melakukan penilaian atau interupsi yang tidak perlu. Di sini ada beberapa karakteristik yaitu yang pertama perhatian penuh, yaitu pendengar yang baik perhatian penuh pada pembicara, tidak terganggu oleh hal-hal yang di sekitarnya. Menghargai pandangan yang berbeda, seperti tidak mencoba memaksakan pendapatnya kepada pembicara, yaitu ada juga pertanyaan yang tepat, seperti memberikan pertanyaan apa yang dibicarakan. Lalu lanjut ada materi yang terakhir, yaitu tentang customer service in a diverse world, yaitu layanan pelanggan dunia yang beragam, mengacu pada praktik pemberian dukungan pelanggan yang efektif dan efisien kepada individu dari berbagai latar belakang budaya, etnis, agama, jenis kelamin, usia, dan aspek keragaman lainnya. Ini melibatkan pengakuan dan menghormati perbedaan dalam kebutuhan pelanggan, gaya komunikasi, dan harapan, dan membuat adaptasi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang memuaskan. Baik, mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dede Ilma dan juga Norika
yang telah membacakan materi 1 sampai 6. Selanjutnya materi 7 sampai 10 yang akan baca oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu service breakdown and recovery. Di sini materinya saya menyingkatnya menjadi satu materi yang padat, dan di sini saya akan membacakannya. Service breakdown, kondisi di mana ketika seorang pelanggan tidak mendapatkan tingkat layanan tertentu sesuai dengan harapan yang diinginkan pelanggan. Service recovery sendiri, kegiatan yang digunakan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dalam memilih dan menentukan solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya, materi 9, peningkatan loyalitas pelanggan. Dalam materi ini, customer service dalam meningkatkan loyalitas pelanggan harus menjaga peranan percayaan seperti emosional daripada rasional, terikat komitmen, dan berdasarkan minat pelanggan. Customer service juga harus menjaga kepercayaan pelanggan agar mendapatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri dengan cara mengutamakan pelanggan dan menggunakan strategi TERA atau Tangible, Empathy, Reliability, Responsiveness, dan Assurance. Lalu materi yang 10 atau yang terakhir tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Teknologi merupakan perubahan yang sangat membantu dalam suatu pekerjaan yang berdampak positif dan efektif. Kegunaannya juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja untuk memudahkan customer dalam segala hal. Penggunaan teknologi dapat berdampak negatif bagi customer maupun customer service secara langsung. Maka dari itu, pengguna teknologi sudah diatur dalam etika yang mengikat agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antara customer dan customer service itu sendiri. Baik, demikianlah hasil presentasi yang telah kami bacakan, materi 1 sampai 10. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.